kompetensi. Nah, sekarang ini kita akan melaksanakan uji kompetensi kembali, kemudian memakai instrumen yang berbeda dengan sebelumnya. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu perlu kami berikan penguatan tadi untuk ada unik di uji kompetensi kenaikan pangkat golongan dari 4C ke 4D kali ini. Dan tampaknya tidak terlalu banyak soal tulis dari mulai bidang studi, kemudian manajerial, Pancasila dan sebagainya, tetapi banyak soal itu 78 soal tadi dikerjakan. Dari 78 soal itu banyak peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang berada di sekolah. Sayangnya hampir tidak ada yang berhubungan dengan kepemimpinan kepala sekolah, kayaknya tadi itu hampir tidak ada itu. Padahal di dalam kompetensi kepala sekolah diantaranya ada kewirausahaan. Nah, konten ini mungkin ini sebagai bahan masukan ya, karena konten-konten UKKJ ini kan sudah dibahas sebelumnya, ada di konten-konten sebelumnya, silahkan aja dibuka kembali. Tapi ini bahan masukan saja ya. Pohon bintaro ini ditebang. Pada saat pohon mangga ini masih kecil, pohon bintaro berfungsi sebagai pelindung. Dan sekarang ketika mangga itu sudah besar, pohon bintaro bisa ditebang. Mungkin sampai habis karena tujuannya adalah untuk... Tentu saja yang dibicarakan ini adalah untuk jangka panjang saja ya. Untuk jangka pendeknya, karena sekolah ini sekarang berbeda dengan zaman dahulu yang lebih leluasa merekrut anggaran dari orang tua siswa. Saat ini dengan adanya SK Gubernur di Jawa Barat, sekolah itu terkesan seperti gratis, sehingga orang tua itu benar-benar enggan untuk membiayai, karena promosi dalam perpolitikannya memang begitu. Padahal kan di SK-nya subsidi, tetapi terlanjur dikatakan kepada orang tua bahwa sekolah gratis, sehingga untuk mengembangkan sekolah takokak pun seperti ini dipelihara. Pengelola sekolah lewat kewirausahaannya tidak hanya berpikir untuk hari ini, karena menanam kurma atau mangga itu kan lama. Tapi kalau takokak yang ada di pinggir sekolahan, nah seperti ini, atau tanaman timun suri, cabai, sekali lagi halamannya masih luas, bisa dimanfaatkan sebagai arena pembelajaran di samping untuk konsumsi warga sekolah ya. Apakah indah? Pohon mangga di Indramayu atau di Bekasi iklimnya sangat cocok, bisa tumbuh subur, tetapi ya ada gulma ya, penyakitnya diantaranya seperti tampak di sebelah ini. Nah ini jika dibiarkan, rambatan-rambatan ini akan menghabiskan oksigen ya, tertutup bagian atapnya sehingga mangganya menghilang nanti dan mati. Padahal untuk bisa tumbuh menjadi besar seperti ini memerlukan waktu dan pemeliharaan yang lumayan. Tentu saja hal ini perlu edukasi pada karyawan yang ada di lokasi ini. Nanti kita akan hubungkan dengan pohon bintaro dan mangga yang berdampingan tadi. Ini kebun timun suri yang sudah panen. Satu bak mobil penuh dari satu lokasi ini dan sudah lumayan menghasilkan. Tapi kenapa dibiarkan penuh dengan ilalang, di sampingnya tidak dibersihkan? Ini ilmu pengetahuan. Banyak ilmu pengetahuan yang harus dikaji di lokasi ini, seperti bunga mangga berikut ini. Masih kecil pohonnya, tetapi sudah banyak sekali bunga-bunganya seperti ini, padahal tidak dipupuk. Ada sistem yang masih perlu
dibenahi. Apa akar masalahnya? Mungkin dalam UKKJ soal demikian layak dimunculkan. Sekarang ini menuju kemarau panjang, tetapi tampak di halaman ini kok air berkubang. Tentu ini akan ada hubungannya dengan keran air di sini. Padahal ini hari libur. Mari kita kupas tentang timun suri yang dibiarkan dipenuhi dengan tumbuhan rumput-rumput pengganggu. Mengapa rumput ini dibiarkan? Ternyata sudah terjawab, kalau rumput ini dibersihkan, maka timun suri pun akan mati. Jadi simbiosis mutualisme. Itulah informasi yang didapat dari pengalaman Mang Udin, orang Banten yang sudah melintang di dalam dunia pertanian, sehingga ilmunya cukup mumpuni. Apa jawabnya? Mati. Jadi katanya. rumput yang rimbun orang yang menutupi berilmu pengetahuan ditingkatkan derajat tanaman yang tadi, timun suri itu sesungguhnya ini adalah proses pemeliharaan, bukan terlantar, sesuai dengan ilmunya. Menyatu dengan betadin. Pak, perlu banyak ini ya, karena asam urat toh? Boleh. Full semua. Ada, guru. Ini adalah pohon pelindung untuk mangga sebelum berbunga. Bapak dan Ibu, perlu kami berikan penguatan tadi untuk memberikan pemahaman bahwa uji kompetensi yang sebelumnya yang pernah mungkin Bapak dan Ibu ketahui atau bahkan yang pernah Bapak Ibu ikuti, nah sekarang itu berbeda, di mana di dalam uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan tahun ini mulai ada 3 metode yang digunakan untuk mengukur kompetensi Bapak dan Ibu. Yang pertama, tes tertulis SJT, kita sebut dengan SJT, Situational Judgment Test. Kalau yang sebelumnya itu adalah tes tertulis juga, tapi dia lebih ke content knowledge, berbasis mata pelajaran Bapak dan Ibu. Dan untuk yang lainnya, yang simulasi coaching dan wawancara ini adalah hal yang baru buat Bapak dan Ibu ketika mengikuti uji kompetensi ini. Namun untuk tes tertulisnya ini pun sebenarnya baru, karena kalau yang kemarin itu berbasis mata pelajaran, sekarang ini berbasis situasi ataupun permasalahan-permasalahan yang memungkinkan terjadi. Inilah menariknya di UKKJ tahun 2023 ya. Mari kita dengarkan. Alami atau mungkin bahkan berpotensi dialami ketika Bapak dan Ibu menjalankan tugas coaching sebagai guru. Nah, itulah nanti yang akan diukur ataupun diuji melalui tes SJT ini. Nah, nilai yang disumbangkan oleh SJT ini sangat besar Bapak dan Ibu, ada 60%. Oleh karena itu Bapak dan Ibu kami berharap agak konsen, walaupun semuanya harus konsen, tapi SJT ini harus lebih lagi karena nilainya itu 60% dari nilai yang akan menyumbang kelulusan Bapak dan Ibu nanti. Lalu yang kedua, simulasi coaching. Simulasi coaching ini nanti Bapak dan Ibu akan diobserv oleh 2 asesor, di mana Bapak dan Ibu nanti akan dibantu atau mungkin ada pemeran aktor di sana, sehingga Bapak dan Ibu pada saat melaksanakan simulasi coaching ini, Bapak dan Ibu akan dihadapkan oleh aktor ataupun bermain peran dengan yang kita sebut dengan role player, dan di sini nanti tim asesor akan menilai Bapak dan Ibu seperti apa Bapak dan Ibu menyelesaikan mungkin permasalahan yang ada di dalam skenario yang diperankan di dalam simulasi coaching ini. Dan nilainya ada 20% Bapak dan Ibu. Lalu setelah itu Bapak dan Ibu akan mengikuti wawancara, di mana di wawancara ini juga nanti Bapak dan Ibu akan digali potensinya, dinilai kompetensi Bapak dan Ibu oleh 2 asesor sekaligus.
Jadi untuk uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan di tahun ini ada 3 instrumen. Yang pertama melalui tes tertulis SJT, kemudian simulasi coaching, dan yang ketiga wawancara. Nah, materi uji kompetensi ini tentunya kompetensi yang disebutkan di awal tadi, ada kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan kompetensi teknis. Nah, di dalam kompetensi manajerial ini ada 8 kompetensi, kemudian kompetensi sosial kultural ada 1, dan kompetensi teknis ada 4. Ini berdasarkan Permenpan 38 dan juga Undang-Undang Guru dan Dosen, Bapak dan Ibu. Nah, ada 13 kompetensi ini yang digali nantinya, baik dia melalui simulasi coaching, wawancara, maupun SJT. Lalu selanjutnya ini terkait dengan lini masa pelaksanaan UKKJ kita, Bapak dan Ibu. Kita sekarang berada di step kedua, di mana ini adalah coaching klinik kedua kalinya, Bapak dan Ibu. Lalu besok di tanggal 27 sampai dengan 28 Maret itu tes tertulis SJT-nya secara online tentunya. Lalu kemudian dilanjutkan dengan tes simulasi coaching dan wawancara di tanggal 29 Maret sampai dengan 6 April 2023. Dan seterusnya sampai dengan step 6 ada pengumuman nanti di tanggal 20 April 2023. Nah, Bapak dan Ibu, kami sampaikan lini masa ini lebih kepada agar Bapak dan Ibu memberikan slot waktu agar jangan sampai bertabrakan waktunya nanti dengan aktivitas Bapak dan Ibu yang lain begitu. Ketika Bapak dan Ibu sudah dijadwalkan di tanggal tertentu di rentang 29 sampai 6 April itu, harapan kami itu tidak ada kendala ya Bapak dan Ibu. Oleh karena itu pastikan untuk di tanggal step 3, step 4 ini Bapak dan Ibu bisa meluangkan waktu sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan oleh panitia penyelenggara. Baik, saya lanjutkan Bapak dan Ibu terkait dengan petunjuk umum ataupun tatip di dalam pelaksanaan UKKJ kita pada kali ini. Yang pertama, karena ini merupakan daring ya pelaksanaannya, oleh karena itu Bapak dan Ibu kami menyarankan menggunakan browser Chrome selama proses uji kompetensi, karena itu dianggap yang lebih lebih bagus dibandingkan yang lainnya. Lalu kemudian tentunya Bapak dan Ibu untuk mengikuti dan bisa sukses di dalam pelaksanaan uji kompetensi ini, tentunya bagi Bapak dan Ibu yang sudah bersiap diri begitu, tentukan kesehatan, stamina, dan lain-lain.